with you. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Nili menatap Gubei dan Lu Piao. Aku ingin membawa kalian ke suatu tempat. Tapi Anda harus merahasiakannya. Tidak ada satu kata pun. Sebuah tempat. Tempat apa? Gubei berkata setelah beberapa saat kebingungan. Lu Piao tertawa, yakinlah. Kami pasti tidak akan memberitahu. Apakah kamu tidak mempercayai kami? Dengan jentikan tangan kanannya, lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles terwujud di tangan Nili. Sebuah kekuatan menyelimuti Gubei dan Lu Piao. Keduanya langsung berubah menjadi sinar cahaya yang masuk ke dalam lukisan. Mereka berdua benar-benar tercengang ketika memasuki lukisan itu. Mereka tidak bisa membayangkan pemandangan yang lebih indah. Dewa danau melayang di udara, padat seperti arai besar. Tampaknya ada konstruksi lain juga. Kepadatan energi surgawi di sini puluhan atau bahkan mungkin ratusan kali lebih besar dari kata luar. Energi surgawi tanpa batas memenuhi keseluruhan lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan. Gubei tiba-tiba mengerti. Jadi semua akar dewa yang Nili dapatkan ada di sini. Mereka telah direformasi menjadi dewa danau. Jadi ini bagian dalam lukisan Myriad Miles Rivers and Mountains. Ini besar, seperti dunia kecil. Seru Lu Piao. Dia tahu bahwa lukisan itu ada di tangan Nili, tapi dia tidak berpikir bahwa itu adalah harta yang luar biasa. Nili kembali ke halamannya sendiri, menyembunyikan lukisan itu di tempat yang bagus, dan memasukinya dengan pikiran. Dalam lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan. Gubei terbang. Nili, jadi kamu sudah datang. Lu Piao tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Nili, berapa banyak batu spiritual yang dapat dihasilkan oleh Dewa Danau ini dalam sehari? Setidaknya beberapa ratus ribu, bahkan mungkin jutaan. Saya juga tidak yakin dengan jumlah pastinya. Nili berpikir sejenak, energi surgawi di sini lebih padat daripada di luar. Jadi pasti harus menghasilkan lebih banyak. Dan banyak sekali. Baik Lu Piao dan Gubei terkejut mendengarnya. Beberapa ratus ribu, atau bahkan jutaan dalam satu hari. Itu menakjubkan. Dalam satu hari, lukisan itu bisa menghasilkan batu yang cukup untuk menyaingi perbendaharaan seorang penatua setelah beberapa tahun. Dan setelah 1 tahun, kekayaan Nili mungkin tak tertandingi dalam sekte bulu ilahi. Lu Piao dengan bersemangat berkata, jadi inilah yang terjadi. Kalau gitu, kita akan mendapatkan lebih banyak dewa danau lain kali, jadi kamu bisa mendapatkan lebih banyak lagi yang berkualitas tinggi. Gubei mau tidak mau bertanya, Nili, karena kamu memiliki gitu banyak batu spiritual, apakah kamu berpikir untuk merekrut ahli dari klan ilahi asal langit? Hati Nili bergetar saat dia memikirkannya. Itu adalah saran yang cukup bagus. Apa klan ilahi asal langit? Lu Piao tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Gubei menjelaskan, klan ilahi asal langit tinggal di gurun tanpa akhir. Karena garis keturunan mereka terlalu kuat, orang-orang dari tanah suci iblis leluhurnya menyegel mereka di dalam gurun tanpa akhir. Jika mereka ingin pergi, mereka harus membuat kontrak tuan pelayan dengan seseorang. Anggota klan ilahi asal langit membutuhkan sejumlah besar batu spiritual setiap hari untuk menopang diri mereka sendiri. Tapi sumber daya di Endless Wilderness sangat terbatas. Itulah mengapa gitu banyak ahli klan asli langit ilahi mencari kontraktor di tepi hutan belantara tak berujung untuk bertahan hidup. Tapi mereka selalu meminta harga yang sangat tinggi. Masing-masing membutuhkan 50 hingga 60 ribu batu spiritual. Dan para ahli mereka setidaknya dari alam Dao of Dragon. Mata Lu Piao berbinar. Lalu, selama mereka memiliki kekayaan yang cukup, mereka dapat mempekerjakan sejumlah besar ahli Dao of Dragon yang kuat. Ketika kita menyelesaikan tugas yang ada, aku akan melakukan perjalanan ke kota di tepi wilderness tak berujung. Kata Nili, jika mereka memiliki beberapa ahli Dao of Dragon Realm di pihak mereka, mereka akan dapat sangat memperkuat Liga Iblis. Gubei dan Lu Piao tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mereka masih tidak tahu mengapa Nili membawa mereka ke dalam lukisan.
Aku akan menyiapkan arai teknik rahasia 9 pembakaran naga langit yang akan menghasut roh iblismu sehingga kamu bisa naik peringkat bersama. Tapi kalian harus mendengarkanku, kata Nili. Baik, Gu Bei dan Lu Piao setuju. Nili mengeluarkan pedang meteorit Dewa Petir dan dengan ringan menggambar garis di pergelangan tangannya sehingga darah mengalir ke dalam mangkuk. Nili memberikan 2 mangkuk darah segar ke Gu Bei dan Lu Piao sambil berkata, minumlah. Saya memiliki kekuatan pengorbanan darah iblis. Dari situ, saya memiliki kekuatan-kekuatan garis keturunan primordial. Gu Bei dan Lu Piao mengangkat mangkuk mereka dan mengeringkannya. Mereka merasakan panas mengalir di tenggorokan mereka. Kekuatan yang tersembunyi di dalam darah hampir membuat mereka meledak. Nili mulai menyusun arai teknik rahasia 9 berkobar naga langit. Jutaan batu spiritual melayang ke langit, membentuk susunan yang aneh. Batu spiritual meledak satu demi satu saat gelombang energi surgawi mengalir di atas tubuh Nili, Gu Bei, dan Lu Piao. Energi tanpa batas melonjak. Ilusi berbentuk naga berputar ke langit, menyelimuti mereka bertiga. Niat yang bersembunyi di dalam istana ilahi ilusi Void tercengang. Meskipun memiliki puluhan ribu tahun untuk mengumpulkan pengetahuan dan pengalaman, itu tidak bisa mengenali susunan Nili. Tapi itu mengerti bahwa arai itu sangat kuat. Arai seperti itu sangat berbahaya. Satu kesalahan akan membuat mereka bertiga meledak. Tapi Nili masih berani menggunakannya. Itu menunjukkan betapa tepatnya Nili bisa mengendalikan arai ini. Dalam rentang 1 tahun, Nili telah pergi dari orang biasa ke alam bintang surgawi. Dia mungkin akan segera mencapai alam sumbu surgawi juga. Jika orang lain tahu seberapa cepat kecepatan kultivasi Nili, bola mata mereka mungkin akan jatuh dari seberapa banyak mereka melebarkan mata mereka. Bahkan di seluruh Dao of Dragon Realm, selama puluhan ribu tahun, tidak ada bakat yang bisa dibandingkan dengan Nili. Nili merasakan bahwa naga Jiao Suci Bloodwing, panda bertaring dan iblis bayangan di dalam tubuhnya gelisah dan kekuatan mereka melonjak dengan panik. Kultivasi Nili hanya di alam bintang surgawi, tapi kekuatan ketiga roh iblis itu telah mencapai alam sumbu surgawi 6 tahap. Terutama naga Jiao Suci Bloodwing karena itu adalah roh iblis berdarah naga dengan tingkat pertumbuhan tingkat dewa. Meskipun kekuatannya hanya di alam sumbu surgawi tingkat 6, jika itu untuk bertarung, itu mungkin tidak kalah dengan alam sumbu surgawi tingkat 9. Pada saat ini, di halaman Li Xingyun. Laporkan, Tuan Muda Gu Bei dan Lu Piao tidak bisa ditemukan. Kami tidak punya berita tentang keduanya. Seorang pelayan bergegas masuk dan melaporkan. Alis Li Xingyun dirajut untuk sesaat. Dia baru saja kembali dan berkata, setelah berpikir sebentar, Li Hu, kamu tetap di sini dan segera beritahu mereka saat mereka kembali. Ya, Li Hu mengangguk saat sedikit kekhawatiran terungkap di alisnya. Pada saat yang penting, Gu Bei dan Lu Piao tidak ada di sana. Oleh karena itu, dia tidak bisa menahan diri untuk khawatir pada Li Xingyun. Dalam lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan, Lu Piao dan Gu Bei masih terkejut pada kekuatan yang kuat dari arai teknik rahasia 9 berkobar naga langit. Raungan naga yang menyala-nyala itu terus-menerus bergema di dalam alam jiwa mereka. Nili menggunakan kekuatan pengorbanan darah iblis dan kekuatan sejuta batu spiritual untuk meletakkan arai teknik rahasia 9 berkobar naga langit. Ini digunakan untuk membuka alam jiwa Lu Piao dan Gu Bei. Waktu dengan cepat mengalir dan 3 hari telah berlalu dengan cepat. Di dunia luar yang tak terbatas. Di bawah pengawalan pengawalnya, Li Xingyun berubah menjadi sinar cahaya dan terbang menjauh. Jauh di belakang mereka, sekelompok orang mengejar mereka. Yang memimpin adalah penerus pertama dari keluarga api Asen, Li Yufeng. Pada saat ini, Li Xingyun muncul dalam keadaan menyesal, karena lengan kanannya dipotong. Itu hanya memiliki perban sederhana dan baju besi di tubuhnya juga memiliki beberapa titik retak. Li Yufeng memegang beberapa artefak yang benar-benar berhasil memecahkan armornya. Li Xingyun sangat cemberut. Kekuatan Li Yufeng jelas jauh di bawahnya. Namun, Li Yufeng tiba-tiba mendapatkan beberapa ratus ahli alam Heavenly Axis kali ini, yang membuat Li Xingyun tidak siap. Liga Jalur Surgawi tiba-tiba mengalami pukulan besar. Kedua dewa danau yang baru saja mereka hancurkan juga telah jatuh ke tangan Li Yufeng. Li Xingyun sangat tertekan.
Salah satu pengikut Li Xingyun berkomentar, "Tuan muda, mereka tiba-tiba mendapatkan gitu banyak ahli, ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Ini memang mencurigakan. Sebelumnya, saat kami bertanding melawan Gu Heng, dia juga tiba-tiba mendapatkan beberapa ratus ahli alam Heavenly Axis. Di antara generasi muda dari Sekte Bulu Ilahi, hanya 2 orang yang memiliki kekuatan seperti itu. Salah satunya adalah Situ Beiyan dan yang lainnya adalah Long Tianming." Li Xingyun bergumam saat dia terbang. "Lalu, yang mana yang Tuan Muda rasakan sebagai kemungkinan yang lebih tinggi?" Meskipun Long Tianming sombong, hubungannya dengan Gu Heng dan Liu Feng tidak gitu baik dan mereka sering mengalami konflik. Seharusnya bukan Long Tianming yang membantu Gu Heng dan Liu Feng. Adapun Situ Beiyan, tidak masuk akal baginya untuk berurusan dengan kita. Li Xingyun berkata dengan alisnya mengernyit. Li Xingyun tidak tahu siapa yang membantu Gu Heng dan Liu Feng. Namun, Long Tianming dan Situ Beiyan masih menjadi sasaran kecurigaan. Kecuali sekarang, Li Xingyun masih belum memiliki bukti untuk penyelidikan semacam itu. Hanya ada 30 orang yang tersisa dengan Li Xingyun saat ini, sisanya semuanya telah terbunuh. Di belakang mereka, Liu Feng dan kelompoknya mendesak ke arah mereka. Liu Feng dengan dingin tertawa saat suaranya bergema dari kejauhan, "Li Xingyun, kamu hanya memiliki kemampuan kecil ini. Seperti tikus yang melarikan diri dalam kekacauan. Hanya oleh Anda sendiri, juga ingin menjadi patriark keluarga Asen Flames." Sedikit rasa dingin melintas di mata Li Xingyun. Dalam beberapa hari terakhir ini, dia pasti jatuh ke tangan Liu Feng. Liga jalur surgawi rusak dan kacau sampai-sampai hanya beberapa yang tersisa. Namun, Liu Feng bersukacita terlalu dini, itu hanya satu kekalahan. Li Xingyun mengerti bahwa dia tidak akan ditempatkan dengan penting dalam keluarga dan dibuang oleh orang lain. Ini sampai-sampai satu-satunya roh iblis tingkat dewa dalam keluarga itu direnggut oleh orang lain dengan metode yang memalukan. Namun, Li Xingyun tidak pernah menyerah sebelumnya dan juga tidak akan pernah menyerah. Suatu hari nanti, dia akan mendapatkan kembali apa yang dia inginkan. Bahkan jika keluarga Asen Flames tidak bisa menerimanya, dia masih akan berjuang untuk dunianya sendiri, mengandalkan kekuatannya sendiri. Memikirkan wajah para tetua di klan, hati Li Xingyun menjadi sangat dingin. Dia bisa kalah, tapi dia tidak akan pernah menyerah. Mereka mengejar. "Tuan muda, Anda harus pergi dulu. Kami akan pergi dan menghalangi mereka." Puluhan pengikut menerkam kelompok Liu Feng. "Sekelompok semut bodoh. Aku ingin kalian tahu bahwa mengikuti Li Xingyun akan menjadi kesalahan terbesarmu dalam hidupmu." Sebuah tombak besar muncul di tangan Liu Feng dan mengayunkannya ke bawah di hadapannya. Seorang pengikut dipotong menjadi 2 dengan kekuatan yang tak tertandingi. Sebelumnya, lengan kanan Li Xingyun diiris oleh senjata di tangan Liu Feng. Tombak besar di tangannya itu pasti artefak kelas 7 atau kelas 8. Keadaan Liu Feng sangat kejam saat dia membunuh 5 atau 6 orang lagi berturut-turut dan tubuhnya diwarnai dengan darah segar. Melihat saudara-saudaranya yang setia dibunuh oleh Liu Feng, mata Li Xingyun menjadi merah darah. Dia benar-benar telah meremehkan musuhnya kali ini, yang menyebabkan saudara-saudaranya sangat menderita. Melihat jauh, bawahan Liu Feng dari ahli alam Heavenly Axis dengan cepat mengepung mereka. Li Xingyun menghentikan langkahnya. "Tuan muda, itu adalah ketidakmampuan kami." Saat melihat ini, pengikut Li Xingyun tidak bisa menahan kesedihan dan kemarahan tertulis di seluruh wajah mereka. Li Xingyun tertawa, "Bukannya kalian tidak kompeten. Aku berada di salah. Saya tidak pernah berpikir bahwa Liu Feng akan memiliki gitu banyak pembantu. Paling-paling, itu hanya kematian. 10 hari kemudian, kita akan keluar dan bertarung lagi." Ya, semangat juang semua orang berkobar. "Pergi semua. Jika kita berhasil membunuh 1, itu akan impas. Membunuh 2, kami akan mendapatkan lebih banyak." Li Xingyun berkata sambil menyerbu ke depan, menuju ke arah Liu Feng dan anak buahnya. Pertempuran sengit pecah. Mengandalkan baju besinya, Li Xingyun memimpin dan membunuh beberapa bawahan alam sumbu surgawi dari Liu Feng. "Kamu mencari kematian." Jejak cahaya dingin melintas di mata Liu Feng. Dia awalnya ingin mengambil baju besi di tubuh Li Xingyun. Namun, Li Xingyun telah memasuki kondisi mengamuk. Mencoba mendapatkan armor di tubuh Li Xingyun terlalu sulit.
Karena dia tidak bisa mendapatkannya, dia malah akan menghancurkannya. Liu Feng melambaikan tombak besar saat energi mengamuk besar dikirim ke Li Xingyun. Lengan Li Xingyun yang lain dipotong oleh Liu Feng setelah satu serangan. Mata Liu Feng berkedip ganas. Kekuatannya jelas telah melampaui Li Xingyun, tapi anggota yang lebih muda dari keluarga api Asen semuanya menyukai Li Xingyun, sedangkan dia menjadi orang luar. Bahkan beberapa saudara terdekat semuanya mengkhianatinya untuk bergabung dengan Li Xingyun. Ini menyebabkan Liu Feng memendam kebencian yang ekstrim terhadapnya. Untuk menghilangkan duri di sisinya, dia berharap dia bisa memotong-motong Li Xingyun menjadi puluhan ribu keping. Kebencian di antara mereka sudah menumpuk sejak lama. Meski kedua tangannya terpotong, Li Xingyun masih menggunakan kakinya dan berhasil membunuh pengikut Liu Feng dengan tendangan. Liu Feng, aku akan mendapatkan kembali apapun yang dicuri dariku. Bahkan jika ada seseorang yang melindungimu, lalu apa? Dengan kekuatanmu, kamu pikir kamu bisa mengendalikan keluarga Asen Flames? Segala sesuatu yang menjadi milik Anda diperoleh melalui metode yang memalukan. Manakah dari anggota keluarga Asen Flames yang lebih muda yang akan mematuhimu? Li Xingyun dengan tenang menatap Liu Feng sebagai noda aura dingin yang dipancarkan dari tubuhnya. Lawan yang kalah masih berani berbicara omong kosong seperti itu. Tidak peduli metode apa yang telah saya gunakan, semuanya milik saya. Mulai sekarang, jika Anda berani mengambil langkah keluar dari Sekte Bulu Ilahi, saya akan menghancurkan Anda secara menyeluruh. Sekarang, mati. Liu Feng mengacungkan tombak besar dan membawa dengan sangat marah saat ia menebas ke arah Li Xingyun. Tombak besar mendarat dan energi mengamuk melahap Li Xingyun. Untuk memenangkan lebih banyak Dewa Danau, Liga Jalan Surgawi dan pasukan Liu Feng telah bertemu dalam beberapa pertempuran skala besar. Kedua belah pihak telah menderita kerugian yang cukup besar. Meskipun Gu Bei dan Lu Piao hilang, mereka sudah memberikan perintah yang diperlukan. Jika Liga Jalan Surgawi pernah menemui masalah, para ahli dari Liga Iblis akan membantu mereka, terlepas dari apakah pemimpin mereka hadir atau tidak. Namun, partisipasi Liga Iblis hanya meningkatkan pertempuran. Tiga kekuatan telah tenggelam dalam kekacauan. Li Xingyun tidak tahu dari mana Liu Feng mendapatkan gitu banyak ahli. Pada awalnya, hanya ada beberapa ratus ahli alam Heavenly Axis. Tapi ketika pertempuran meningkat, beberapa ratus ahli alam Heavenly Axis telah muncul. Bahkan beberapa ahli alam Dao of Dragon. Li Xingyun segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres, jadi dia memerintahkan anggota jalur surgawi dan Liga Iblis untuk tetap berada di dalam perbatasan sekte. Tidak mungkin Liu Feng bisa mengumpulkan gitu banyak orang. Bukan berdasarkan kemampuannya sendiri. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Liu Feng dan bawahannya berdiri di pintu masuk Institut Skisoul, berteriak, jadi sampah jalan surgawi dan Liga Iblis terbunuh sampai-sampai mereka tidak lagi berani melangkah keluar. Sekelompok pengecut. Hanya itu yang kamu punya. Apakah kamu berani bertarung? Tantangan dari bawahan Liu Feng dibawa ke Institut Skisoul. Para siswa Institut Skisoul membicarakannya di antara mereka sendiri. Hei, apakah kamu mendengar? Jalur surgawi dan Liga Iblis telah melibatkan Liga Angin 1. Saya mendengar bahwa jalur surgawi dan Liga Iblis dipukuli dengan sangat buruk sehingga mereka terlalu takut untuk mengangkat kepala. Liga Iblis adalah kekuatan baru. Mereka memiliki banyak tenaga, tapi mereka masih tidak dapat dibandingkan dengan sejarah lama Liga Angin. Tapi Liga Jalur Surgawi seharusnya cukup kuat, jadi mengapa mereka berakhir dalam situasi ini? Saya tidak terlalu yakin tentang itu. Sepertinya Liga Angin telah menyembunyikan cukup banyak kekuatan mereka. Dua keturunan terbaik dari keluarga Asen Flames. Salah satunya adalah Li Xingyun dan yang lainnya adalah Liu Feng. Bukan, sepertinya Liu Feng jauh lebih baik. Liu Feng adalah penerus lini pertama. Setelah bertahun-tahun, bagaimana mungkin Li Xingyun bisa mengukurnya? Semua siswa di dalam Institut Skisoul sedang berdiskusi secara pribadi. Bos Xingyun, kita akan bergegas masuk dan keluar semua. Mendengar kutukan dari bawahan Liu Feng, saudara-saudara di bawah Li Xingyun semua memiliki wajah merah dari kemarahan terpendam mereka. Mereka ingin menyerang orang-orang Liu Feng. Pergi keluar sama dengan bergegas menuju kematian kita. Semuanya, perhatikan perintahku. Tak satu pun dari Anda diizinkan untuk melangkah keluar dari Institut Skisoul.
Li Xingyun berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun anggota Liga Iblis dan Jalan Surgawi tidak menyerah, mereka mengindahkan kata-kata Li Xingyun dan duduk kembali. Mereka tinggal di dalam Institut Skisoul saat kemarahan memenuhi hati mereka. Para anggota Liga Angin melihat itu dan menjadi lebih arogan. Mereka tak henti-hentinya melontarkan hinaan. Li Xingyun mengerutkan alisnya untuk sesaat. Kemudian, dia membawa anak buahnya dan meninggalkan tempat kejadian. Para siswa Institut Skisoul menyaksikan Li Xingyun membawa kelompoknya dan pergi. Mereka telah dihina sampai saat ini. Li Xingyun pasti benar-benar pengecut untuk hanya tersenyum dan menanggungnya. Saya pikir Li Xingyun sebenarnya adalah seseorang yang besar. Ternyata dia hanya memasang front yang berani. Kamu tahu kamu tidak bisa menang. Namun Anda masih ingin masuk dan mati sia-sia. Aku sebenarnya berpikir untuk bergabung dengan Liga Iblis. Tidak pernah mengira mereka akan menjadi sekelompok pengecut. Anggota Liga Jalan Surgawi dan Liga Iblis memerah karena cacian para siswa. Tapi mereka hanya bisa menahan napas dan mengikuti Li Xingyun. Li Yufeng berdiri di pintu masuk Institut Skisoul. Ekspresinya berubah serius ketika siluet Li Xingyun muncul. Jika Li Xingyun adalah salah satu dari tipe orang yang gegabah itu, maka dia tidak perlu khawatir. Tapi Li Yufeng tahu lebih baik dari itu. Mereka memiliki beberapa bentrokan sebelumnya, dan setiap kali, Li Xingyun berhasil meminimalkan kerusakan sendiri. Dan Anda harus ingat bahwa Li Yufeng memiliki sedikit bantuan di belakangnya. Kekuatan Liga Angin tidak cukup untuk menandingi Liga Jalur Surgawi. Belum lagi mereka memiliki Liga Iblis bersama mereka sekarang. Li Yufeng bahkan lebih tidak senang dengan kenyataan bahwa dia juga harus meminjam kekuatan orang lain. Orang yang dia lihat sebagai rekan ternyata memiliki kekuatan yang gitu besar dan telah meminjamkannya gitu banyak ahli untuk berurusan dengan Liga Jalan Surgawi dan Liga Iblis. Sepertinya tujuan orang itu adalah menjadi master sekte dari Sekte Bulu Ilahi. Meskipun mereka berdua memiliki roh iblis tingkat pertumbuhan tingkat dewa, perbedaan antara kekuatan mereka sebenarnya sangat besar. Fakta itu membuat Li Yufeng kesal dan dia menyalahkan segalanya pada Li Xingyun. Jika bukan karena Li Xingyun, maka semua anggota yang lebih muda dari keluarga Api Asen akan berada di sisinya, dan dia tidak akan jatuh ke dalam situasi yang sulit seperti itu. Dia tidak perlu meminjam bantuan dari orang lain hanya untuk mengurus hal-hal sepele seperti itu. Siapa tahu, dia bahkan mungkin bisa memperjuangkan posisi Master Sekte. Selama beberapa hari berikutnya, berita menyebar bahwa Jalan Surgawi dan Liga Iblis telah dikalahkan. Namun, tidak ada tokoh sekte besar yang peduli untuk menonjol dan menghadapi situasi ini. Mereka mengizinkan generasi muda untuk saling bertarung, itu adalah sesuatu yang selalu didukung oleh Sekte Bulu Ilahi. Di dalam lukisan Myriad Miles Rivers and Mountains, Nili terus melahap energi surgawi dan dia merasakan alam jiwanya membengkak sampai penuh. Dia samar-samar merasakan anggur di alam jiwanya tumbuh sedikit lebih dan terhubung dengan bintang takdir ke-9 di dantiannya. Energi ruang waktu melonjak. Nili tampaknya telah memasuki keadaan aneh lainnya. Selama 3 hari berikutnya, budidaya Nili stagnan, namun, tahap mentalnya mengalami perubahan drastis. Auranya sepertinya telah menyatu dengan langit dan bumi. Kemudian, tiba-tiba, gambar langit berbintang yang tak berujung muncul, menampakkan dirinya di bagian paling atas pokok anggur. Aura bergelombang mengalir dari langit, mencengangkan Nili. Aura ini, ada apa ini? Bisakah pohon anggur menyembunyikan rahasia mengejutkan lainnya? Nili menarik niatnya saat dia memikirkannya dengan alis berkerut. Akhirnya, dia menyerah pada pemikiran dan memutuskan untuk perlahan-lahan menyelidiki pokok anggur di kemudian hari. Gubei dan Lu Piao menerima makanan dari pengorbanan darah iblis dan arai teknik rahasia 9 api naga langit. Kultivasi mereka juga melonjak dengan cepat dan keduanya melangkah ke alam bintang surgawi. Lu Piao diuntungkan terutama, karena dia terhubung dengan Nili melalui alam jiwa mereka, kultivasinya melonjak lebih cepat dan dia sudah membentuk bintang takdir ke-6-nya. Saya sudah membentuk bintang takdir ke-6 saya. Nili, susunan milikmu ini sangat kuat. Lu Piao berkata dengan penuh semangat. Gubei menatap Li Piao dengan sedikit kebencian. Keduanya memiliki kultivasi yang sama ketika mereka memasuki lukisan itu. Tapi beberapa hari kemudian, Gubei baru saja mengelola bintang takdir ketiganya.
Dia berada di belakang Lu Piao dengan 3 tahap keseluruhan. Bagaimana mungkin dia tidak sedikit kesal dengan itu? Nili memperhatikan ekspresi Gu Bei dan tersenyum. Gu Bei, jangan khawatir tentang itu. Lu Piao terhubung dengan saya oleh alam jiwa kita. Itu sebabnya dia bangkit gitu cepat. Adapun Anda, kultivasi eksternal harus sekunder, Anda harus lebih fokus mengembangkan niat pedang Anda. Selama niat pedang Anda telah mencapai puncak, Anda dapat melangkah melintasi batas kultivasi. Gu Bei mengangguk, baiklah. Dia tidak ada duanya di Dao of Sword Intent. Ini adalah kepercayaan besar baginya. Nili berpikir sejenak, lalu berkata, kami telah berada di dalam lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles selama beberapa hari sekarang. Ayo kembali. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.